Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Masal hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita berbanyak puji syukur, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat yang terbesar, yaitu bisa hadir untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Karena memang sholat subuh ini sholat yang paling berat, karena sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita bisa melaksanakannya, maka dianggap semalam suntuk kita ini beribadah melaksanakan qiyamul lail. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa saat yang lalu kami pernah menjumpai ketika masuk masjid itu, di dekat pintu itu penuh dengan orang sholat sunnah, sehingga saya harus melihat, karena masing-masing shop itu ada yang sholat sunnah. Ini penting untuk kita ketahui, karena saya pernah membaca kitab Bulughul Maram yang kita semua tentu memiliki. Di situ Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tentang babu sutratul musalli. Hadis itu berbunyi, an Abi Juhaim bin Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqib arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Bal habdul Bukhari maqal muwazzar waji akhar. Maksudnya begini, law ya'lamul maru, kalau seandainya orang yang lewat baina yadil musalli, di antara atau di depan orang yang sedang sholat, khususnya sholat sunnah, madza alaihi minal ismi, kalau dia tahu dosanya, lakana yaqif arba'in, maka lebih baik dia akan berdiam diri selama 40. Nabi tidak menjelaskan 40 itu 40 apa. Khairul lahu min ayyamura bainiyatay, daripada ia melewati orang yang sedang sholat. Jadi hadis ini Rasulullah menjelaskan, kalau seandainya manusia mengetahui dosanya melewati di depan orang yang sholat, maka lebih baik dia berdiam diri, baik itu mungkin 40, minimal 40 jam, bisa 40 hari, bisa 40 tahun. Jadi menunggu kira-kira 40 tahun itu lebih baik daripada ia menyeberang atau melewati orang yang sedang sholat. Jadi ini menggambarkan bahwa dosanya sangat besar. Karena itu mari kita jaga ketika sholat, terutama sholat sunnah, jangan sampai kita itu menyebabkan orang lain untuk berbuat sembrono. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum bis sholati walau bisahmin. Diceritakan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir, hendaklah kalian untuk bersutroh.
ahadukum salah seorang di antara kalian bis sholati di dalam sholat walau bisahmin meskipun dengan anak panah. Asbabul wurud ini berkaitan ketika Rasulullah dan para sahabat sedang dalam peperangan. Liastatir maksudnya diperintahkan kita untuk bersutroh. Sutroh itu bisa berupa tiang, bisa berupa tembok atau dinding, bisa berupa apapun sebatas itu sebagai bentuk batasan wilayah kita pada saat melakukan sholat. Jangan sampai kita sholat itu kemudian menyebabkan banyak orang yang lalu lalang. Ini tidak hanya berlaku untuk sholat sunnah, tetapi kita saksikan sholat wajib pun bagi makmum yang masbuk, makmum yang terlambat yang berada di belakang. Biasanya saf-saf yang awal ketika mereka punya hajat keluar duluan, itu biasanya melewati orang yang sedang sholat. Ini harus kita perhatikan, karena memang Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai kita itu melewati orang yang sedang sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi banyak hadis yang menjelaskan masalah sutroh ini. Saya bacakan hadis yang ketiga. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadukum ayyat istaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inama huwa syaitan. Diceritakan dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallahatukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila seorang daripada kamu sholat menghadap sesuatu yang menutup dia dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya. Jadi kalau kita sedang sholat, kemudian masih ada orang yang ingin melintas di depan kita, falyadfa'hu, maka tolaklah. Kita diperintahkan untuk menolak, mungkin dengan isyarat tangan kita halang-halangi. Kalau masih dia membangkang, fa'in aba, kata Nabi, kalau dia membangkang falyuqatilhu, maka perangilah. Tetapi secara makna la tarrak falyuqatil itu bunuhlah, makna aslinya. Tetapi falyuqatil itu suruh perangilah. Kalau dulu guru-guru kita mengartikan falyuqatil itu pukul saja, ya, suruh mukul. Fa innama huwa syaiton, karena sungguhnya yang melintas atau memaksa melewati orang sholat itu adalah syaitan, kata Nabi. Jadi ternyata di masjid itu juga banyak setan. Salah satu hadis itu kita diperintahkan untuk merapatkan barisan. Syaddul kholala fa inna syaitona yanzilu bima bainakum bimanzilatil hadbi. Syaddul kholal itu maksudnya nemen-nemeni sira untuk merapatkan saf antara kaki atau pundak satu sama lain. Fa inna syaitona yanzilu bima bainakum, sebab bila ada celah maka setan itu akan masuk di antara celah orang yang sholat itu. Bimanzilatil hadbi, dengan berupa anak kambing, ya. Jadi barisan sholat yang jarang-jarang itu menyebabkan masuknya setan berupa anak kambing yang disitu akan mengganggu orang yang sholat. Ini kita maklumi dan kita sadari, karena memang kita belum bisa mewujudkan barisan yang sesempurna seperti itu. Jadi kaki sama kaki yang satu dengan yang lain itu saling merapat. Ini masih, bahkan ada yang pernah bercerita, Pak, saya itu kalau dipepet saya tarik kaki saya, sudah saya menghindar masih dikejar Pak, gitu. Jadi sholatnya masalah rapat merapat atau mepet-mepetkan kaki, ya. Karena memang itu merupakan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah
Diceritakan dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW qala bersabda, idza shallahatukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an. Ketika salah seorang kalian itu melakukan sholat, maka letakkanlah sesuatu di hadapan wajah Anda. Jadi diperintahkan untuk meletakkan sesuatu, mungkin bisa berupa apapun sebagai bentuk batasan. Mungkin bisa kita terjemahkan sajadah. Ya, sajadah itu bentuk batasan kita di dalam melakukan sholat. Jadi selebihnya itu berarti bukan tempatnya atau bagian dari orang yang sholat. Fa'ilam yajid falyasib ason. Ketika engkau tidak mendapatkan sesuatu sebagai bentuk tanda tetenger itu, maka falyansib ason, bisa engkau tancapkan. Ason itu tongkat maknanya ya, tetapi kalau ini kan nggak lazim kalau di masjid tongkat, mungkin bisa dalam bentuk yang lain. Fa'ilam yakun falyuhad khotan. Kalau itu tidak kita jumpai, maka bisa kita membuat garis ya, seperti ini apa namanya, karpet ini kan ada garis-garisnya ya, sebagai bentuk batasan. Kalau kita melakukan sholat fardu jamaah itu kan sop pertama sudah ada sutrohnya imam sudah ada sutrohnya, sop kedua ada sop pertama, sop ketiga ada sop yang kedua. Itu bentuk dari sutroh, batasan orang yang sholat. Tsumma la yaduruhu man marra baina yadayhi. Karena melakukan itu tidak akan merusak sholat, artinya menghalang-halangi atau membuat batasan kita ketika sholat itu tidak akan merusak sholat. Termasuk gerakan tangan tadi ya, sebagai isyarat jangan sampai ada orang yang maksa untuk melewatinya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya mengenai shaf itu ada keutamaan. Bagi laki-laki itu shaf yang paling utama itu terdepan. Terdepan. Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu terdepan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk itu yang paling belakang. Sehingga kalau seandainya umat manusia, umat Islam yang ingin sholat itu tahu pahala sholat di shaf pertama, tentu dia akan berebut untuk sholat di shaf yang pertama, terutama yang bagian kanan. Dengan persani itu kan mesti dulu, lebih dulu sholat sunnah itu di bagian kanan. Ya, bagian kanan ini karena paling utama, shaf pertama dan mulai dari belakang imam, terutama bagian kanan. Bukan berarti terus nanti sholatnya di bagian kanan semua gitu, bukan. Tetapi ini bentuk dari keutamaan ya. Jadi kalau sholat itu mesti dari tengah makmumnya. Ini yang sering terjadi, shaf dari makmum yang kedua itu sering kita lihat mulainya dari pinggir kiri atau pinggir kanan. Yang betul itu semuanya dari belakang imam, dari tengah. Yang kedua sebelah kanan, ketiga sebelah kiri, kanan kiri. Ya, ini supaya kita bisa sholat itu sempurna. Jadi kata Nabi, shaf yang paling utama bagi laki-laki terdepan. Ini kebalikan bagi perempuan. Karena Nabi mengatakan wahai rusufun nisa'i akhiruha, shaf yang paling baik bagi wanita itu yang paling belakang. Jadi kalau sholat itu ya belakang dulu, paling belakang, kemudian baru disusul dengan shaf yang kedua itu depannya ya. Jadi yang datang dulu di belakang, datang kemudian di depannya. Khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan shaf wanita yang paling buruk itu yang paling depan. Lalu bagaimana kalau hanya satu shaf? Yaitu yang paling depan, karena hanya satu shaf. Kalau model bentuk masjid
Al-Furqan ini kan memang rodok miring ini, kiblatnya berubah karena memang kita rosdul kiblah, kita arahkan masjid ini supaya presisi persis menghadap kiblat ya. Itu kita lakukan dengan 2 metode waktu itu. Rosdul kiblah itu ketika posisi matahari persis di atas Ka'bah, kira-kira itu jam 15-17 menit 14-17 menit seingat saya, itu matahari persis di atas Ka'bah. Kemudian Al-Furqan saya garis, kemudian yang kedua untuk membuktikan ini betul atau tidak, kita ngundang pakar yang ahli teodolit waktu itu dari UIN. Saya tidak mengasih tahu arah yang saya garis, kemudian beliau mengukur dengan alat itu. Setelah disinar digaris itu garisnya persis dengan yang saya garis, maka saya hakul yakin masjid ini yang betul adalah seperti ini. Ketika saya tanya masjid ini kalau kita sholat seperti bangunan ini gimana, ini kalau sampai di Mekah Pak, kira-kira jaraknya 1250 kilo melencengnya. Jadi 1250 kilo itu berapa itu? Jadi sangat jauh. Karena itu tidak masalah, karena ini bagian dari ijtihad. Kata Nabi, kalau ijtihad itu betul maka falahu ajroni, pahalanya 2. Tetapi kalau ijtihad itu salah, maka tetap mendapatkan pahala, yaitu pahalanya 1. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kultum pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah majma'in. Mari kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah